Selamat pagi Bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 3 SD swasta Sultan Agung. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anak Bapak semua, adapun topik pelajaran kita pada pagi hari ini masih dalam topik yang sama, yaitu Tuhan pencipta keragaman fauna. Untuk kali ini tujuan pelajaran kita yaitu ada dua. Yang pertama, supaya siswa mampu mengetahui manfaat tumbuhan bagi hewan. Yang kedua, siswa mampu mengetahui manfaat hewan bagi tumbuhan. Kita mulai dari yang pertama Bapak semua, yaitu manfaat tumbuhan bagi hewan. Yang pertama Bapak semua, manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan bermanfaat bagi hewan sebagai bahan makanan. Manfaat yang kedua Bapak semua yaitu adalah sebagai tempat tinggal atau berteduh. Jadi hewan biasanya tinggal di hutan yang luas yang dipenuhi tumbuhan-tumbuhan hijau yang begitu lebat. Jadi tumbuhan ini berguna bagi hewan sebagai tempat berteduh. Selanjutnya Bapak semua, manfaat yang ketiga yaitu adalah sebagai sandang atau pakaian. Yang keempat sebagai penghasil oksigen atau udara sejuk. Jadi kita mengetahui bahwa daun tumbuhan itu mengeluarkan oksigen, dan hewan sama seperti manusia juga membutuhkan oksigen untuk bernapas. Jadi tumbuhan mengeluarkan oksigen sehingga hewan bisa merasakan manfaatnya sebagai alat pernapasannya. Dan yang terakhir, tumbuhan berfungsi sebagai menyimpan cadangan air. Sama seperti manusia, hewan juga membutuhkan air. Jadi supaya air tidak kekeringan, tumbuhanlah yang menyimpan cadangan air dalam tanah, di dalam akarnya, sehingga kita masih bisa merasakan adanya sumber air di dalam kehidupan kita, di mana air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Demikian juga dengan kehidupan hewan. Yang kedua Bapak semua, kita lihat apa manfaat hewan bagi tumbuhan. Sebaliknya, yang pertama, bahwa hewan bermanfaat sebagai membantu proses penyerbukan. Ini bisa kita lihat dalam penyerbukan bunga. Hewanlah yang berpartisipasi dalam proses penyerbukan tumbuhan tersebut. Yang kedua, hewan juga berfungsi sebagai membantu untuk mengurangi hama. Hama itu adalah penyakit pada tumbuhan. Hewan mampu memakan hama tersebut, dan tumbuhan juga mengalami keuntungan bisa terlepas dari hama. Yang ketiga Bapak semua, manfaatnya itu adalah kotoran hewan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, di mana kotoran hewan ini dibuat sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah dan menyuburkan tumbuhan. Kita lanjut juga anak Bapak semua, bahwa bangkai hewan membantu proses fotosintesis di dalam tumbuhan. Dengan adanya fotosintesis, tumbuhan itu akan semakin lebat dan bisa mengeluarkan oksigen juga dalam proses fotosintesis dengan baik. Selanjutnya, manfaat yang bagi tumbuhan itu adalah habitat tumbuhan seperti jamur. Dan manfaat yang terakhir, hewan sebagai makanan bagi tumbuhan atau kantong semar. Kita lihat anak semua, manfaat hewan bagi tumbuhan dan manfaat tumbuhan bagi hewan. Yang bisa kita lihat Bapak semua dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dalam kekristenan, kita lihat adalah bagaimana yang pertama, bahwa Allah menciptakan hewan dan tumbuhan dan manusia sebagai makhluk ciptaan yang saling ketergantungan, saling bermanfaat di antara ketiga ciptaan Tuhan ini. Itu yang bisa kita lihat Bapak semua
dari bagaimana cara kita bahwa hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi tumbuhan atau hewan. Kita lihat apa semua yang menjadi kesimpulan kita dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup itu penting, yaitu saling ketergantungan. Yang pertama kita lihat, manusia membutuhkan tumbuhan dan binatang atau hewan. Yang kedua, tumbuhan membutuhkan hewan dan manusia. Selanjutnya, hewan membutuhkan manusia dan tumbuhan. Yang terakhir, jadi tugas manusia adalah merawat tumbuhan dan hewan agar tidak punah. Jadi karena manusia, hewan dan tumbuhan adalah ciptaan Tuhan yang saling ketergantungan, di sana dalam manusia diberikan oleh Allah mandataris atau mandat sebagai pemelihara, sebagai penjaga dan sebagai perawat agar tumbuhan dan hewan tidak punah. Karena apa? Jikalau tumbuhan dan hewan tidak punah, maka kehidupan manusia pun bisa berjalan dengan baik. Oleh Bapak semua, yang menjadi tugasmu pada pagi hari ini, buka nanti buku paketmu halaman 68 dan halaman 69. Di sana ada tabel tentang nama hewan dan apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk hewan tersebut. Contohnya kita lihat, ayam membutuhkan tumbuhan sebagai apa? Sebagai bahan makanan dan sebagai juga bahan pembuatan kandang untuk ayam tersebut. Itulah contoh yang bisa kita lihat Bapak semua dari tugas yang akan kamu kerjakan. Coba kamu cari 9 lagi tentang manfaat hewan untuk tumbuhan. Kita tutup pelajaran kita, dan Bapak harap tugas ini kamu kerjakan paling lambat jam 9 malam nanti dan japri kepada Bapak. Kita tutup pelajaran kita berdoa. Ajarkan kami Tuhan anak-anak-Mu untuk dapat melihara dan melestarikan tumbuhan dan hewan yang Kau berikan kepada kami, supaya hidup kami dapat bahagia. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak semua. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran di minggu akan datang. Tetap semangat untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam.